Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan presentasi tentang sistem pendukung keputusan penentu status kenaikan karyawan PT LNG. Untuk presentasi hari ini akan dibawakan oleh yang pertama ada Muhammad Ismail, kedua ada Karibera Hosia Stanley Glenmark, yang ketiga ada saya Andi Kasmi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk tugas dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan dosen Pak Muhammad Ibnu Sa'ad. Oke, kita mulai dari materinya. Yang pertama, di sini ada abstrak. Saya akan menjelaskan abstraknya. Pertama itu ada PT LNG saat ini perusahaan yang membutuhkan sistem pendukung keputusan khususnya tentang penentu status kenaikan karyawan. Hal ini dilatar belakangi oleh sulitnya menentukan layak atau tidaknya seorang karyawan mendapatkan kenaikan jabatan yang efisien. Metode yang digunakan oleh perusahaan ini adalah naik bias dan ditentukan dengan menilai skill, pelanggaran, dan absensi. Selanjutnya ada pendahuluan. Perusahaan PT LNG sebagai perusahaan yang berkembang pesat terus berupaya meningkatkan kinerja karyawan dengan cara efisien dan adil. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan karyawan adalah proses kenaikan jabatan. Untuk memastikan kenaikan jabatan dilakukan secara objektif, perusahaan PT LNG memilih untuk menerapkan metode sistem pendukung keputusan naik bias. Selanjutnya ada metode dan penelitian naik bias. Naik bias adalah salah satu algoritma klasifikasi yang digunakan dalam machine learning. Algoritma ini berdasarkan pada teorema bias dengan asumsi bahwa setiap fitur dalam dataset adalah independen satu sama lain. Metode ini cocok digunakan dalam kasus di mana terdapat banyak fitur yang saling terkait, seperti dalam penentuan kenaikan jabatan karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan sama Hosea Stanley Glenmark. Ya, rumus yang akan kami gunakan yaitu PCX sama dengan PX C dikali PC dibagi TX. Keterangan X adalah data dengan kelas yang belum diketahui. C hipotesis data yang merupakan suatu kelas spesifik. PX probabilitas hipotesis A berdasarkan kondisi X. Atau disebut posterior probabilitas PC probabilitas hipotesis A atau prior probabilitas PXC probabilitas X berdasarkan kondisi hipotesis A PX probabilitas X. Sedangkan dalam mencari dan menentukan kelas yang cocok, sampel yang digunakan dilakukan dengan menghitung rumus PC-F1 Fn sama dengan PC kali P F1 Fn C dibagi P F1 Fn, di mana variabel C tersebut adalah representasi suatu kelas, sedangkan F1 N merupakan karakteristik petunjuk dalam melakukan klasifikasi. Karena C adalah posterior, peluang munculnya kelas C superior yang akan dikali dengan karakteristik kelas C atau likelihood dan dibagi dengan evidence. Evidence posterior sama dengan prior X likelihood dibagi evidence.
Ini adalah struktur yang kami gunakan. Pertama adalah start atau mulai, selanjutnya tentukan data training dan data testing, dilanjutkan baca data training, dilanjutkan numerik, gunakan dapat hitung probabilitas, dan selanjutnya hitung rata-rata parameter, hitung standar deviasi hasil yang ditawarkan, dan selesai atau finish akhir. Pembahasan dan hasil penelitian. Penelitian ini akan menggunakan 4 variabel, yaitu atensi, skill, status, dan pelanggaran. Dari 4 variabel tersebut, selanjutnya akan dibentuk 3 himpunan menjadi baik, cukup, kurang. Untuk sampel data training menggunakan 15 data. Rangkuman mengenai sampel data tersebut terangkum pada Ya, ini adalah contoh dari sampel data yang dimana kita menggunakan 15 sampel data, yang dimana itu salah satunya adalah John. Di nomor 1 John skillnya baik, pelanggarannya kurang, absensi kurang, status gagal. Kedua Jen kurang, skill kurang, pelanggaran kurang, absensi kurang, status gagal. Ketiga Michael, skill baik, pelanggaran baik, absensi cukup, status oke. Yang keempat adalah Emma, baik, 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 dan oke. Kelima David, cukup, baik, baik, oke. 6 Sarah, kurang, 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 gagal. 7 Robi, baik, baik, cukup, oke. Kedelapan Jessica, baik, kurang, baik, oke. 9 Wilson, cukup, kurang, kurang, gagal. 10 Olivia, kurang, kurang, cukup, gagal. 11 Daniel, baik, baik, kurang, oke. 12 Sophia, baik, baik, cukup, oke. 13 Edi, cukup, kurang, kurang, gagal. 14 Ayani, baik, kurang, baik, oke. 15 Martin, kurang, baik, baik, oke. Next. Selanjutnya akan dilakukan data testing, status kenaikan karyawan. Pada tabel 2 adalah data testing kenaikan karyawan. Jadi itu jumlah status yang mendapatkan oke, itu ada 9 peserta. Jumlah 9 karyawan. Terus jumlah status yang tidak mendapat kenaikan yaitu gagal adalah 6. Jadi dihitung di tabel ini, tabel 2 ini data testing status kenaikan karyawan. Untuk status P, status oke, itu 9/15. 15-nya itu dari semua data karyawan. Jadi dibagi, 9 dibagi 15, 0,6. Untuk P, status gagalnya itu 6, itu jumlah status yang gagalnya itu ada 6 data. Dibagi dengan 15 data sampel yang sebelumnya, yang dimana dibagi 0,4. Untuk skillnya itu baik, pelanggarannya kurang, absensi kurang, status tidak diketahui. Next. Kemudian akan dilanjutkan dengan menghitung jumlah kasus yang sama dengan status yang sama. Pada tabel 3 ini jumlah kasus yang sama dengan status yang sama. Jadi itu ada skill sama dengan baik, C sama dengan oke. 7/9. Jadi 0,77. Untuk skill baik sama dengan gagal, C gagal, 1/6, 0,16. Untuk pelanggaran kurang, C oke, 2/9, 6, 2/9, 0,22. Untuk pelanggaran kurang, C gagal itu 6,6 sama dengan 1. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Untuk absensi kurang, C sama dengan oke, 1 dibagi 9, 0,11. 0,11. Untuk absensi kurang, C sama dengan gagal, 5/6 sama dengan 0,83. Next. Selanjutnya akan dihitung nilai PXC melalui perkalian hasil seluruh nilai perbandingannya. Hasil perhitungannya terlihat seperti ini. Jadi itu PXC sama dengan oke 0,77,
itu 0,77, 0,22, 0,11 itu dapat dari mana? Karena sebelumnya itu datanya yang oke-nya itu ada 3, ada 0, yang dihitung, setelah dihitung ada 3 data yang didapat hasilnya, 0,77, 0,22, 0,11. Itu dikalikan semua sama dengan hasilnya 0,018. PXC yang gagal itu ada 3 data juga. Salah satunya 0,16 dikali 1 dikali 0,83. Itu dihasilkan perbandingannya 0,13. Setelah mengetahui nilai PXC, maka nilai tersebut kemudian akan dikalikan dengan nilai PC. PC oke, X sama dengan 0,018 itu hasil dari PCFK dikali 0,6 sama dengan 0,0108. PC gagal X sama dengan 0,13 itu dari PXC gagalnya itu hasil dari hitungannya 0,13 dikali 0,4 sama dengan 0,052. Next. Berdasarkan hasil dari perhitungan probabilitas karyawan yang mendapatkan status kenaikan dan probabilitas karyawan yang tidak mendapatkan status kenaikan, dapat disimpulkan bahwa data skill baik pelanggaran sama dengan kurang, absensi kurang, masuk ke dalam status tidak mendapat kenaikan karena probabilitas tidak dapat kenaikan 0,052 lebih tinggi dibandingkan probabilitas mendapatkan kenaikan. Next. Oke, terakhir untuk kesimpulannya, dalam rekomendasian sistem pendukung keputusan untuk kenaikan status jabatan karyawan PT LNG berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari kriteria skill, pelanggaran, absensi, status. Untuk merancang sistem pendukung keputusan dalam merekomendasikan karyawan menggunakan metode naib Bayes, diawali dengan pengumpulan data sampel karyawan, kemudian dikonversikan sesuai dengan jenis kriteria yang telah ditetapkan, bahwa probabilitas tidak dapat kenaikan jabatan adalah 0,052 lebih tinggi dibandingkan probabilitas mendapatkan kenaikan jabatan. Itu saja presentasi kami pada hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.